Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 kelas A D3 Sistem Informasi akan mempresentasikan suatu proyek ulangan akhir semester pengantar basis data yang berjudul Proyek Rancangan Database Suatu Restoran Indah Raya Belanda. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ines Nabila Rahman beserta rekan saya Yohana Butar-Butar, Muhammad Raya Nur, dan Muhammad Dafa. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat serta karunia-Nya hingga makalah dengan berjudul Proyek Rancangan Database pada suatu restoran Indah Raya Bela Negara dapat selesai. Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi ujian akhir semester dari Bu Nur Hafifah Matondang Eskom MMMTI pada mata kuliah pengantar basis data. Selain itu, penyusunan tugas akhirnya bertujuan menambah wawasan kepada pembaca tentang rancangan database dari suatu kasus dunia nyata dengan melakukan analisis proses bisnis. Pada proyek rancangan database pada suatu restoran Indah Raya Bela Negara. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi berisi ada bab 1 yang berisi 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, dan 1.4 manfaat. Selanjutnya ada bab 2, 2.1 tujuan pembuatan database restoran, 2.2 proses bisnis dari pembangunan database restoran, 2.3 menentukan entitas, atribut, dan relasi, 2.4 Entity Relationship Diagram atau ERD, pembangunan database dari restoran. 2.5 membuat rancangan tabel. Dan yang terakhir ada bab 3 berisi kesimpulan dan daftar pustaka. Bab 1, 1.1 pendahuluan latar belakang. Distributor dalam perindustrian di bidang restoran menjadi salah satu industri yang selalu berkembang secara global sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia sendiri, persebaran restoran terus meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan tingginya kesadaran masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek yang bermanfaat untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Dengan penyebaran restoran di seluruh wilayah, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan efisien mengenai restoran-restoran yang tersebar di sekitar mereka. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mencari restoran sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, pembuatan database suatu restoran merupakan hal yang penting untuk memajukan dan meningkatkan keuntungan restoran. Pembuatan database suatu restoran dapat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat dalam mencari restoran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka dan mengetahui informasi apa saja yang berhubungan tentang restoran yang mereka cari. Selain itu, restoran sendiri akan mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja bisnis mereka. Pembuatan database suatu restoran dapat digunakan untuk mengelola berbagai data restoran seperti pegawai, pelanggan, dan lainnya. Database restoran juga dapat membantu pemerintah dan perkembangan industri. Pada restoran, pemerintah dapat menggunakan database restoran untuk mengetahui jenis makanan dan minuman apa saja yang dijual, populer, dan harga tiap makanan dan minuman yang dijual. Selanjutnya ada 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan database restoran yaitu yang pertama ada apa saja tujuan pembangunan dalam membangun database restoran Indah Raya Bela Negara. Nomor kedua ada bagaimana tahapan proses bisnis yang dilakukan restoran Indah Raya Bela Negara dengan teknologi database. Yang ketiga ada apa saja entitas, atribut, dan relasi dalam database dari sebuah database restoran Indah Raya Bela Negara. Yang keempat apa kardinalitas dari sebuah relasi database restoran Indah Raya Bela Negara. Selanjutnya ada 1.3
Tujuan dari pembuatan database suatu restoran yaitu yang pertama, dapat membantu pengelolaan database secara efisien. Yang kedua, data yang di database dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, database ini juga dapat menjaga keakuratan data karena database dapat diverifikasi untuk memastikan keakuratan data. Yang keempat, database ini dapat menjaga keamanan dan akses dalam pemakaian data restoran. 1.4 yaitu manfaat. Manfaat dari pembuatan database restoran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memberi pemahaman dalam menyimpan data secara efisien dan akurat, dan juga dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, dengan menggunakan database, kita dibantu untuk menjaga keakuratan pada data. Data yang tersimpan di database dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa data sesuai. Yang ketiga, penggunaan database. Penggunaan database dirancang secara fleksibel untuk menambah atau menghapus data dan juga bisa digunakan untuk mengubah struktur database. Yang keempat, database juga dapat bermanfaat untuk sekitar, salah satunya dapat digunakan masyarakat dalam menyimpan informasi tentang berbagai hal penting. Bab 2. Pembahasan. Tujuan 1, tujuan pembuatan database restoran. Dalam pembuatan database restoran terdapat beberapa tujuan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendukung pengembangan manajerial dalam bisnis restoran. Berikut ada beberapa tujuan utama pembuatan database restoran. 1. Ada manajemen inventaris, manajemen menu. 3. Pemesanan dan pengelolaan pesanan. 4. Manajemen pelanggan. 5. Pencatatan penjualan. 6. Pelacakan kinerja karyawan. 7. Analisis data. 8. Keamanan data. 9. Peningkatan efisiensi operasional. 10. Peningkatan pengalaman pelanggan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses bisnis dari pembangunan database restoran. Proses pembangunan bisnis restoran melibatkan beberapa proses bisnis untuk memastikan sistem pembangunan basis data dapat memenuhi kebutuhan operasional restoran dengan efisien. Berikut adalah proses bisnis terkait dengan pembangunan database restoran. Pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan database, yang ketiga implementasi database, yang keempat pemrosesan data, yang kelima pengembangan aplikasi, yang keenam pelatihan pengguna, yang ketujuh pelaksanaan dan pemeliharaan, yang kedelapan ada pelaksanaan dan pemeliharaan. Dengan melakukan proses pembuatan bisnis restoran ini, restoran dapat mengembangkan dan memelihara sistem basis data yang mendukung operasi bisnis mereka secara efektif dan daya asing oleh berbagai restoran lainnya. Kemudian kita akan menentukan entitas atribut dan relasi. Pertama, entitas merupakan objek berupa benda, orang atau hal lainnya yang mempresentasikan data di mana data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Berikut ini beberapa entitas yang menggambarkan entitasnya pada pembangunan database untuk restoran ini. Itu ada entitas pegawai, makanan, supplier, customer, makanan, dan transaksi. Di sini ada entitas pegawai, di mana kita membuat sebuah database dengan ID pegawai dengan tipe voucher dan primary key, kemudian nama pegawai dengan tipe voucher dan ininya not null, dan begitu seterusnya. Maka kita akan select di form pegawai, hasilnya ini adalah kayak gini. Ada ID pegawai, nama pegawai, nama, alamat, nomor telepon, dan gajinya. Begitu pula dengan entitas makanan, kita dengan desk makanan kita membuat tabel seperti ini. Kemudian kita select from makanan, maka yang keluar tabelnya ID makanan, ID supplier, nama makanan, harga makanan, dan stok makanan. Begitu juga dengan entitas minuman, akan keluar juga tabel ID minuman, ID supplier, nama minuman, harga minuman, dan stok minuman. Kemudian entitas supplier,
akan keluar filenya ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan nomor telepon supplier dan kata suppliernya. Kemudian untuk entitas customer juga sama seperti sebelumnya. Kalau kita select from customer akan keluar ID customer, alamat customer, nomor telepon, ID makanan, dan ID menu. Kemudian si entitas transaksi juga begitu. Kita select from transaksi dengan ID transaksi, ID customer, ID makanan, minuman, jumlah makanan, jumlah minuman, harga, total harga, kalau tujuan dan tujuan. Kemudian ada atribut. Atribut merupakan ciri atau karakteristik yang dimiliki suatu entitas yang gunanya untuk mendeskripsikan entitas tersebut. Berikut ini beberapa atribut yang menggambarkan tentang perkembangan database untuk restoran, di mana ada pegawai dengan atribut ID pegawai, nama nomor telepon, dan gaji. Kemudian ada entitas makanan yang atributnya itu ada ID makanan, ID supplier, ada nama makanan, harga makanan, dan stok minuman. Kemudian ada entitas minuman dengan atributnya ID minuman, ID supplier, nama minuman, harga minuman, dan stok minuman. Kemudian entitas supplier dengan atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier. Selanjutnya ada entitas customer, yaitu atributnya dengan ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon, ID makanan, dan ID minuman. Kemudian ada entitas transaksi, di mana atributnya ID transaksi, ID customer, ID makanan, ID minuman, jumlah makanan, jumlah minuman, total harga, tujuan, dan tujuan. Kemudian ada relasi transaksi, biasanya digunakan antara dua hubungan set data atau tabel yang saling berhubungan antara satu sama lain. Selain itu, relasi juga memiliki kunci yang menjadi salah satu cara untuk menghubungkan tabel dengan baris pada tabel lain. Berikut ini beberapa relasi yang menggambarkan entitas dan pembangunan database tersebut. Pertama ada one-to-one. Relasi one-to-one ini menunjukkan bahwa setiap pegawai hanya dapat melayani satu pelanggan atau customer, dan setiap pelanggan hanya dapat dilayani oleh satu pegawai. Kemudian ada one-to-many. One-to-many, relasi one-to-many terjadi antara customer dan transaksi. Ini setiap pelanggan hanya dapat melakukan beberapa transaksi, tapi setiap transaksinya hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan saja. Kemudian ada many-to-many. Relasi many-to-many ini terjadi antara entitas makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan setiap transaksi dapat memesan beberapa makanan dan minuman, dan setiap makanan dan minuman dapat dipesan oleh beberapa transaksi. Bukti keempat, Entity Relationship Diagram (ERD), pembangunan database dari restoran. Dalam proses perancangan matriks data, diagram hubungan entitas ERD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam objek dalam suatu sistem. ERD juga membantu memodelkan bagaimana data berhubungan satu sama lain dalam suatu organisasi atau sistem. Berikut ini ERD yang menggambarkan entitasnya pada pembangunan database untuk restoran. Jadi di sini ada pegawai. Pegawai dibagi menjadi alamat, nomor telepon, gaji, ID pegawai, dan nama pegawai. Lalu di bawahnya melayani, lalu customer. Customer dibagi menjadi alamat customer, ID makanan, ID minuman, ID customer, nama customer, dan nomor telepon. Lalu ada pemesan, dan dibagi menjadi minuman, makanan. Lalu minuman isinya ada ID supplier, stok minuman, harga minuman, ID minuman, nama minuman. Terus ada makanan. Makanan dibagi menjadi ID makanan, nama makanan, harga makanan, stok makanan, dan ID supplier. Lalu dilakukan transaksi dibagi menjadi kota tujuan, ID transaksi, model harga, ID customer, jumlah makanan, jumlah minuman, alamat tujuan, dan ID minuman makanan. Lalu di bawah transaksi ada pendata. Di bawah pendata ada supplier dibagi menjadi nomor telepon supplier, kota supplier, ID supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan tabel restoran. Berdasarkan deskripsi entitas dan atribut yang ada, berikut adalah rancangan tabel untuk entitas
data mewakili sistem restoran. Yang pertama itu adalah tabel pegawai. Di sini terdiri dari ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, dan gaji. Dan di sini yang akan menjadi primary key-nya adalah ID pegawai. Selanjutnya ada ID customer, di mana terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon, ID makanan, dan ID minuman. Dan di sini yang akan menjadi primary key-nya adalah ID customer. Lalu ada tabel makanan yang terdiri dari ID makanan, ID supplier, ID nama makanan, harga makanan, stok makanan. Dan di sini yang akan menjadi primary key-nya adalah ID makanan. Lanjut, kita ada tabel minuman yang terdiri dari ID makanan, ID supplier, nama supplier, harga minuman, dan stok minuman. Dan di sini yang akan menjadi primary key-nya adalah ID minuman. Lalu di sini ada tabel supplier yang terdiri dari ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, dan yang terakhir adalah kota supplier. Dan yang menjadi primary key-nya adalah ID supplier. Dan yang terakhir di sini adalah tabel transaksi yang terdiri dari ID transaksi, ID customer, ID makanan, ID minuman, jumlah makanan, jumlah minuman, total harga, alamat tujuan, dan yang terakhir adalah kota tujuan. Dan di sini yang akan menjadi primary key-nya adalah ID transaksi. Dari presentasi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pembuatan database bisnis restoran Indah Raya Bela Negara terdiri dari beberapa aspek utama dalam operasional dan manajemen struktur database restoran. Dengan begitu, hal tersebut mencakup manajemen data yang efisien, sistem terorganisir antara mudah, dan efisien dalam operasionalnya. Selain itu, dengan adanya data yang tercatat dengan baik, manajemen dapat melakukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan meningkatkan keputusan strategis pada bisnis restoran. Basis data dalam database juga memungkinkan akses mudah, memodifikasi data, dan distribusi pada data, meningkatkan efisien dan efektivitas. Dengan sistem database memungkinkan pemesanan dan pengolahan pesanan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan operasional kerja pada restoran, dan pembuatan database dapat membantu restoran memahami profesional pelanggan, mengelola program loyalitas, dan memberikan pelayanan yang lebih efisien. Nah, bisnis restoran Indah Raya Bela Negara juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu pegawai, makanan, minuman, supplier, customer, dan transaksi. Restoran ini terbagi dari pengelolaan makanan dan minuman yang dihidangkan oleh customer yang membelinya dalam bentuk fisik. Restoran juga mengelola semua makanan dan minuman yang mereka hidangkan dengan olahan sendiri atau dikerjakan secara manual. Oleh sebab itu, kualitas makanan dan minuman adalah fokus utama dalam meningkatkan cita rasa dan daya tarik customer. Dengan pembuatan database untuk restoran, Restoran Indah Raya Bela Negara memiliki beberapa entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas yang bertujuan untuk manajemen data yang diolah dari pegawai, makanan, minuman, supplier, customer, dan transaksi. Dengan begitu, data pada setiap entitas dapat terlindungi seperti informasi sensitif yaitu rincian kartu kredit pelanggan atau data pribadi lainnya. Nah, pengelolaan database sangat penting untuk merancang dan mengelola database restoran dengan cermat agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dalam mengoptimalkan operasional restoran. Dan di sini kami juga mencari beberapa daftar pustaka dalam mencari database restoran. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.